Bab 31. Happy reading all. Hari yang dijanjikan Queen pun tiba. Keanu dan Kiandra kompak menyiapkan segalanya. Mereka bangun pagi-pagi sekali saking antusiasnya, berbeda dengan Keanu yang tampak tak terlalu bersemangat. Terbersit rasa bersalah dalam hati Queen tapi ia tak bisa berbuat banyak. Dalam hal ini ia hanyalah korban dari saudara tirinya yang serakah. Queen memilih untuk mengemudikan sendiri mobilnya, ia tidak ingin mengganggu hari libur supirnya. Setelah barang-barang yang akan dibawanya dimasukkan ke dalam bagasi mobil yang akan dikendarainya dan ketiga anaknya pun masuk ke dalam mobil, Queen perlahan melajukan mobilnya keluar dari halaman rumahnya mengarah jalan raya untuk bergabung dengan para pengendara yang lain selanjutnya menuju tujuannya. Untuk pertama kalinya mereka berlibur sejak tiba di tanah air. Walaupun saat meninggalkan rumah Keanu tampak tak bersemangat, namun perlahan ia ikut menikmati perjalanannya sebagaimana kedua kakaknya. Mereka tak henti-hentinya mengomentari semua yang dilihatnya. "Mom, di puncak kita nginap di mana?" tanya Kiandra di sela-sela nyanyiannya. "Kan bundanya Mom punya villa di sana," jawab Queen tetap fokus karena jalanan sudah mulai menanjak. Sudah terlalu lama bagi Queen tidak berkunjung ke villa orang tuanya, sejak ayahnya menikah lagi. Seluruh waktunya dihabiskan untuk melakukan berbagai pekerjaan setelah pulang kuliah. Walaupun di rumah banyak harta akan tetapi Queen tetap diberikan pekerjaan agar tidak betah dan meninggalkan rumah sehingga semua harta mereka kuasai. Betul kata pepatah ibu kota tak sekejam ibu tiri. Inilah yang dialami oleh Queen, walaupun di luar sana masih banyak ibu tiri yang baik. Mungkin hanya nasib Queen aja yang sedang tidak beruntung. 1. Perjalanan mereka berakhir di depan sebuah villa yang mewah yang masih terawat dengan baik. Tidak terlalu banyak yang berubah, hanya saja bukan lagi villa keluarganya yang termewah saat ini karena persis di samping villanya terdapat sebuah villa yang sangat mewah. Queen mengedarkan pandangannya seraya menghirup udara segar puncak. "Non Queen," sambut seorang wanita yang seumuran dengan Binori. "Bu Siti apa kabar?" Queen memeluk wanita yang menjaga dan merawat villanya. "Ibu jadi pangling, Nona Queen semakin cantik aja," ucap Bu Siti dengan wajah berbinar. "Oh ya Bu, kenalkan mereka putra-putriku." Petik 2. "Ayo anak-anak kenalan dengan nenek," lanjut Queen pada anak-anaknya. "Keanu, Kiandra, Keanu. Wah, mereka tampan dan cantik. Ayo masuk gak baik berlama-lama di luar, udaranya lebih dingin dari biasanya," ajak Bu Siti mendahului mereka untuk membuka pintu villa. Queen kembali mengedarkan pandangannya meneliti setiap sudut villa, tidak ada yang berubah. Semua foto keluarganya masih di tempatnya. Fotonya bersama bunda dan ayahnya masih di tempatnya. Berarti ayahnya tak pernah membawa istri mudanya berkunjung. Baguslah, ternyata ayah masih menghargai almarhumah bunda, batin Queen. "Anak-anak, kalian istirahat. Pilih aja kamar yang kalian suka," titah Queen. "Kami ingin main di luar, Mom," ucap Keanu. "Mom, boleh kan Kiandra buka cadar? Di sini kan sepi," rengek Kiandra. "Ya udah dibuka aja, tapi mainnya jangan keluar dari pekarangan villa, kalau kalian tersesat kan Mommy akan repot mencari kalian." Petik 2. "Oke Mom," balas ketiganya kompak sebelum berlari keluar. "Jangan khawatir Non, di sini aman, kok. Lagian di luar ada anak ibu yang akan mengawasi mereka bermain," ucap Bu Siti menenangkan Queen. "Oh ya, villa di sebelah masih terlihat baru dan sangat mewah. Pasti punya orang kaya, iya Bu?" Queen penasaran dengan pemilik villa mewah tersebut. "Iya Non, tadinya beliau tertarik dan ingin membeli villa ini, tapi saya tidak berani memberitahukan ayah Non Queen karena beliau pernah berpesan agar istri mudanya tidak mengetahui tentang villa ini. Dan ayah Non selalu mengirimkan biaya perawatan villa. Makanya saya mengatakan pada mereka jika villa ini tidak dijual dan pemiliknya tinggal di luar negeri," cerita Bu Siti. "Queen istirahat dulu Bu, tolong awasi anak-anak di luar jangan sampai kenapa-kenapa," ucap Queen kemudian masuk ke dalam kamar yang selalu ia tempati jika sedang menginap. Lagi-lagi Queen tersenyum lebar melihat semua posisi barang-barang di dalam kamarnya tak ada yang berubah. Bu Siti benar-benar mengurus villanya dengan baik. Perlahan Queen membaringkan tubuhnya dan mulai memejamkan matanya.
Sayup-sayup terdengar teriakan anak-anaknya yang sangat antusias sepertinya melihat sesuatu yang membuat mereka gembira. Namun Queen tak mampu lagi menahan rasa lelahnya sehingga ia lebih memilih tidur daripada melihat anak-anaknya. Toh ada Bu Siti dan putranya. Mereka pasti aman. Bab 32. Happy reading all. Merasa istirahatnya sudah cukup, Queen beranjak dari tempat tidurnya kemudian berjalan ke arah kamar mandi untuk membersihkan diri. Rasa segar air yang membasahi tubuhnya ikut menyegarkan pikirannya yang sejak beberapa hari lalu selalu dipenuhi pikiran yang aneh-aneh. Selesai mandi Queen keluar kamar dengan wajah yang lebih fresh sehingga kecantikannya terpancar menghiasi wajahnya. Bu, Queen lapar, ucapnya melihat Bu Siti sedang di dapur. Mau dipanaskan dulu makanannya, Non. Petik 2. Gak usah Bu, Queen udah kelaparan. Lagian masakan ibu panas atau dingin sama-sama enak. Petik 2. Non bisa aja, Bu Siti tersipu malu. Anak-anak pada kemana, Bu, kok sepi? Tanya Queen seraya mengunyah makanannya. Mereka sedang main dengan pemilik villa mewah di sebelah, Non, jawab Bu Siti tersenyum. Queen hanya mengangguk kemudian melanjutkan makannya yang sempat tertunda. Ketiga anak kembarnya memang sangat ramah. Mereka sangat pintar membawa diri sehingga dimanapun mereka berada, orang-orang pasti senang padanya. Terkadang Queen merasa jika mereka bukanlah anak kecil melainkan orang dewasa. Selesai makan, Queen kemudian keluar untuk memanggil anak-anaknya karena sejak tiba mereka langsung bermain, takutnya tetangga vilanya ingin istirahat. Keanu, Kiandra, Kiano, teriak Queen memanggil ketiganya. Bos, Mommy mereka berteriak, ucap Zidan menatap Arya yang masih asyik bermain. Yah, tetangga villa Queen ternyata Arya. Sejak villa mewahnya selesai dibangun, baru kali ini Arya sempat datang untuk melihatnya sekaligus ingin beristirahat dari pekerjaan dan menenangkan diri sejenak. Arya tak pernah menyangka akan bertemu ketiga anak kembar tersebut. Dan alangkah kagetnya ia dan Zidan ketika melihat wajah Kiandra yang merupakan jiplakan sempurna wajahnya versi anak perempuan. Zidan semakin yakin jika bosnya pernah menabur benih pada seorang wanita namun lupa siapa wanita tersebut. Sedangkan Arya langsung memanggil mereka bermain sambil memperhatikan wajah ketiganya. Diam-diam ia berpikir keras wanita mana yang melahirkan ketiganya dan salah satunya sangat mirip dengannya. Walaupun Arya terus membantah ucapan Zidan akan tetapi di sisi lain ia jadi ragu dengan dirinya sendiri. Keanu, Kiandra, Kiano, suara Queen semakin kencang memanggil anak-anaknya. Anak-anak, Mommy kalian memanggil, ucap Zidan menghentikan permainan mereka. Zidan tersenyum melihat pemandangan di depannya, betapa bahagianya bosnya bermain bersama mereka bagaikan ayah dan anak. Seandainya saja ketiganya benar-benar anak bosnya, pastilah kesepian si bos berganti dengan kebahagiaan. Baiklah Om, kami pamit. Sebentar malam Om Arya dan Om Zidan boleh makan malam di villa kami. Masakan Nenek Siti enak kata Mommy, ucap Kiandra. Om Zidan sih mau aja tapi sebaiknya kami berkenalan dulu dengan Mommy kalian, supaya sebentar malam kami gak canggung, balas Zidan dan diangguki oleh Arya. Mereka berlima berjalan beriringan keluar villa mewah tersebut. Sedangkan di luar Queen gelisah karena ketiga anaknya belum juga keluar. Ia khawatir sesuatu yang buruk terjadi pada ketiga buah hatinya. Walaupun mereka menguasai bela diri dan teknologi namun namanya anak-anak pasti ada saatnya mereka lalai. Zidan yang tiba di luar villa terlebih dahulu mendadak terdiam kaku dengan wajah pucat bagaikan melihat wujud hantu. Arya yang baru kali ini melihat asistennya menegang seperti itu ikut mempercepat langkahnya mencapai pintu ingin melihat apa yang membuat orang kepercayaannya yang tidak pernah gentar menghadapi musuh tiba-tiba seperti itu. Sama halnya dengan Zidan, Arya pun tak percaya dengan penglihatannya. Ia melihat ketiga anak kecil di sampingnya bergantian dengan Queen yang juga sama terkejutnya. Bab 33. Happy reading all. Mata Queen terbelalak melihat sosok pria yang tidak ia inginkan pertemukan dengan anak-anaknya justru saat ini sedang menggenggam tangan anak-anaknya. Apalagi saat ini Kiandra tidak memakai cadarnya sama sekali. Queen tidak tahu harus berbuat apa. Ingin rasanya ia berlari mengambil anak-anaknya namun kakinya tak bisa melangkah. Kau, petik 2.
Pak Arya. Queen dan Arya tak melanjutkan kata-katanya, mereka hanya saling menatap dengan tajam. Arya menatap Queen tajam menahan amarahnya karena terus-terusan menyangkal semua dugaannya membuat kepalanya berdenyut selama beberapa hari belakangan ini. Sedangkan Queen menatap tajam Arya untuk mengimbangi rasa takut dan rasa khawatirnya karena sudah ketahuan kebohongannya. Queen belum siap dan tidak akan pernah siap. Kembali peristiwa malam panas itu berkelebat dalam benaknya. Bagaimana dirinya memohon sebelum kesabarannya hilang agar Arya tak menyentuhnya namun tak digubrisnya. 1. Ayo anak-anak, kita jalan-jalan di sekitar villa menikmati udara sore, biarkan Dedi dan Mommy kalian menyelesaikan masalahnya, ajak Zidane agar ketiga anak yang masih di bawah umur itu tidak mendengar pembicaraan mereka. Zidane melihat akan terjadi pembicaraan yang akan mengulang cerita kelam 5 tahun lalu dan tidak ingin ketiga bos kecilnya mendengar hal tersebut. Salah satu keahlian yang dimiliki oleh Zidane dan tidak dimiliki orang lain adalah kepekaannya membaca situasi hanya dengan melihat tatapan mata mereka. Setelah Zidane bersama si kembar tiga menghilang, Arya segera mendekati Queen dan menariknya masuk ke dalam vilanya. Kita harus menyelesaikan masalah 5 tahun lalu, ucap Arya menarik pergelangan tangan Queen. Gak ada yang harus diselesaikan, Pak. Queen menolak dan bertahan pada posisinya dengan berpegangan pada pegangan daun pintu. Mendengar suara ribut-ribut di luar, Bu Siti menghampiri arah suara tersebut dan melihat kejadian tarik-menarik dua manusia dewasa. Non Queen. Tuan. Ada apa? Tolong Queen, Bu, sambil menahan sakit tangannya yang ditarik Arya, Queen berusaha meminta pertolongan. Tenang aja Bu, saya tidak akan menyakiti ibu dari anak-anakku. Saya hanya ingin bicara sebentar dengannya, ucap Arya tersenyum meyakinkan wanita tua itu. Maaf Non, Tuan, silahkan, Ibu ke dalam dulu, Bu Siti kemudian meninggalkan keduanya. Tanpa menunggu waktu, Arya segera mengangkat tubuh ramping Queen dan memanggulnya seperti sedang mengangkat beras. Queen yang mendapatkan perlakuan tiba-tiba seperti itu sontak berontak dan memukul punggung Arya. Beruntung jarak dari Villa Arya dan Villa Queen jaraknya tidak terlalu jauh sehingga Arya tidak setengah mati membawa Queen yang tidak bisa diam. Arya melempar tubuh Queen pada sofa setelah memasuki villanya dan dengan langkah cepat Arya segera mengunci pintu villa agar Queen tidak bisa keluar dari villanya. Ia butuh penjelasan dari Queen. Jelaskan semuanya dan jangan ada yang ditutup-tutupi, ujar Arya datar dan dingin. Gak ada yang perlu saya jelaskan, Pak, balas Queen tak kalah datarnya. Penjelasan tentang anak-anak itu. Bagaimana dengan mereka? Saya yang mengandung dan melahirkan mereka, jelaskan. Queen tersenyum getir mengingat bagaimana susahnya ia kala itu. Tapi mereka adalah beniku. Arya menahan amarahnya. Arya mendengus kasar mendengar ucapan Queen. Ia tak bisa menyelami pemikiran wanita yang ia yakini melahirkan anak-anaknya. Bagaimana bisa sekian lama menyembunyikan diri darinya tanpa meminta pertanggungjawabannya? Jika wanita lain pasti tidak akan pernah meninggalkannya dan saat itu juga meminta agar dirinya bertanggung jawab apalagi dirinya adalah pria pertama yang menyentuhnya. Bab 34. Happy reading all. Ada apa denganmu? Mengapa tidak mau jujur jika mereka adalah darah daging saya? Saya tidak ingin menjadi seorang Dedi yang tidak bertanggung jawab. Apakah kamu tidak memikirkan psikologis mereka yang pasti ingin memiliki Dedi seperti teman-temannya? Kamu keterlaluan membiarkan anak-anakku tumbuh tanpa mengenal dadinya, suara Arya menggelegar memenuhi ruangan yang mereka tempat. Bukannya takut, Queen malahan berdiri menatap Arya dengan tatapan menantangnya. Batinnya yang terluka yang selama ini berusaha ia sembuhkan kini kembali menganga lebar. Tak tahukah pria ini jika akibat perbuatannya, Queen harus kehilangan segalanya dan hidup bagaikan gelandangan di negeri orang. Pak Arya yang terhormat, jangan melimpahkan kesalahan pada orang lain. Tahukah Bapak jika akibat perbuatan Pak Arya, saya harus hidup terlunta-lunta di negeri orang dan lagi pula anak-anakku tumbuh dengan baik dan sangat cerdas tanpa seorang Dedi. Tolong beritahukan di mana letak kesalahan saya, balas Queen dengan tatapan nyalang. Selama ini ia menderita sendirian tanpa ada tempat untuk berkeluh kesah apalagi memeluk dan merangkulnya ketika ia membutuhkan dukungan.
Hingga kemudian ia bertemu dengan Tuan Smith yang begitu baik menolongnya ketika sedang kelaparan dan persediaan uangnya telah habis. Saat itu Tuhan benar-benar memperlihatkan kuasanya. Kita harus menikah, saya tidak ingin anak-anak hidup tanpa seorang Daddy, tegas Arya tak ingin dibantah. Queen tersenyum kecut mendengar ucapan Arya, segampang membalikkan telapak tangannya untuk sebuah pernikahan. Untuk apa menikah jika tidak ada rasa cinta? Apa yang bisa diharapkan dari pernikahan seperti itu? Menderita pasti. Bahagia? Sudah pasti jawabannya tidak. Biarlah anak-anak membagi waktu mereka, tidak mungkin juga Queen menghalangi mereka untuk bersama dadinya. Tidak. Saya tidak ingin dan tidak akan menikah dengan Bapak. Biarkan mereka yang memutuskan ingin tinggal dengan siapa. Mereka bertiga adalah anak-anak yang cerdas dan bertanggung jawab, tolak Queen setelah beberapa saat terdiam. Arya ternganga tak percaya mendengar kata-kata Queen yang melukai harga dirinya sebagai seorang Arya Dwi Pangga yang terkenal dan diburu oleh gadis-gadis di luar sana. Kini mendapat penolakan secara langsung. Kamu tidak takut dicerca dan dihina dalam masyarakat kita. Punya anak tanpa suami. Arya masih tidak percaya dengan pendengarannya. Kenapa Bapak tidak memikirkan hal itu sebelum menodaiku? Sengit Queen balik bertanya. Saat itu saya sedang mabuk karena dijebak oleh rekan bisnisku dan yang harus kamu tahu jika setelah itu saya menyuruh Zidan mencarimu dan ingin memastikan keadaanmu. Jelas Arya semakin melukai perasaan Queen. Sudahlah Pak, gak usah bahas hal ini. Keputusan saya sudah bulat dan tidak akan berubah, tegas Queen memijit dahinya. Tiba-tiba kepalanya terasa berat berbicara dengan ayah biologis anak-anaknya. Arya menatap tajam ke arah Queen yang sangat keras kepala menurutnya. Walaupun apapun yang terjadi, ia akan menikahi Queen. Meskipun ketiga anaknya akan ia jadikan sebagai senjata. Om Arya, buka pintunya, terdengar suara Kanu berteriak sambil menggedor-gedor pintu. Ceklek. Minggir, mana momi kami, Om? Kanu sedikit membentak Arya seraya mendorongnya agar bisa melihat keberadaan Queen. Kenapa momi menangis? Kiandra menghapus air mata Queen kemudian membalikkan tubuhnya menghadap Arya dengan tatapan membunuh bersiap akan menghajar Arya. Jangan emosi, Kak. Tenang dulu, Kiano memeluk tubuh Kiandra agar tidak melaksanakan niatnya. Kiano tidak jika Kiandra melukai Arya. Minggir deh, Om Arya sudah membuat Momi menangis. Dia harus membayar setiap tetes air mata Momi, teriak Kiandra mendorong tubuh Kiano. Kia sayang, Momi gak apa-apa. Momi hanya kelilipan aja dan hanya ingin istirahat di villa, ucap Queen menenangkan putrinya yang sangat gampang terpancing emosinya. Queen lalu memanfaatkan kesempatan untuk kembali ke villanya, ia sengaja tidak memaksa buah hatinya agar ikut dengannya. Biarkan Arya yang menjelaskan pada mereka mengenai hubungan biologis mereka. Bukannya Queen lepas tangan, tapi ia benar-benar tak kuasa jika harus mengorek lagi cerita kelam yang berusaha ia lupakan. Bab 35. Happy reading all. Arya menatap kepergian Queen dengan datar, berbagai perasaan berkecamuk dalam hatinya. Marah karena Queen menyembunyikan keberadaan darah dagingnya selama ini, namun terselip rasa sakit dalam hatinya membayangkan bagaimana Queen berjuang demi anak-anaknya. Zidan yang masih setia berdiri di luar menatap kepergian Queen yang setengah berlari menuju villanya. Zidan tahu jika keadaan di dalam villa sedang tidak baik-baik saja. Ayo bang, dek kita pulang kasihan Momi sendiri. Kiandra mengajak kedua saudaranya menyusul Queen. Tinggallah sebentar saja, ada yang ingin Om bicarakan dengan kalian, ucap Arya menahan sakit hatinya menyebut dirinya Om pada anak-anaknya, darah dagingnya. Om mau bicara apa? Tanya Kanu dengan tatapan tak bersahabat. Dengan menahan sesak di dadanya Arya mulai menceritakan kisahnya bersama Queen. Tentu saja ia menyembunyikan kejadian malam panas itu, agar anak-anaknya tidak terluka dan membencinya. Si kembar tiga dengan serius mendengarkan cerita Arya bagaikan orang dewasa. Zidan yang melihat pemandangan langka ini tersenyum lucu. Bagaimana seorang Arya Dwi Pangga yang terkenal dan disegani dalam dunia bisnis kini berbicara dengan anak kecil namun kelakuan mereka layaknya orang dewasa. Mungkinkah keadaan yang membuat ketiganya seperti itu?
Zidane maupun Arya belum mengetahui bagaimana luar biasanya kecerdasan yang bersembunyi di balik tubuh kecil ketiganya. Bos gak mau tes DNA dulu. Untuk memastikan jika mereka 100% dari benih bos, ucap Zidane tersenyum jahil. Gak perlu. Mereka sudah pasti bibit unggulku. Wajah Kiandra persis wajahku, mata mereka sama persis denganku, hanya bentuk cetakan wajahnya yang mirip Queen. Arya sangat teramat yakin jika mereka adalah anak-anaknya. Sekarang kalian jangan panggil Om lagi tapi Dedi. Oke. Ucap Arya dengan mata berbinar bahagia. Ucap Kiano perlahan. Arya membuka kedua tangannya lebar-lebar ingin memeluk ketiganya. Kanu hanya diam di tempatnya sedangkan Kiandra melangkah mundur menghindari tangan Arya yang ingin memeluknya. Sedangkan Kiano langsung menghambur memeluk Arya dengan erat. Di antara mereka bertiga, memang Kiano lah yang selalu memperlihatkan keinginannya untuk memiliki Dedi, bukan berarti Kanu dan Kiandra tidak menginginkan, hanya saja mereka berdua lebih menjaga perasaan mominya yang selalu terlihat sedih jika mempertanyakan keberadaan dadinya. Sepertinya bos harus bekerja keras merebut hati momi mereka, ucap Zidane tersenyum manis yang dibuat-buat untuk meledek Arya. Apa yang harus aku lakukan agar hati Queen melunak dan menikah denganku? Tanya Arya putus asa. Bos harus menekannya lewat kerja sama kita, buat agar perusahaannya tergantung dan membutuhkan bos. Zidane memberikan saran yang ekstrim. Dedi dan Om Zidane ternyata jahat. Merencanakan sesuatu untuk Momi. Kiano menyesal gembira bertemu dengan Dedi. Asal Dedi tahu jika sesuatu terjadi pada perusahaan Momi maka Dedi akan membayar mahal semuanya, ancam Kiano turun dari pangkuan Arya secara kasar. Zidane dan Arya tertegun mendengar kata-kata Kiano yang mengancam mereka. Kata-kata yang diucapkannya bukanlah kata-kata seorang anak kecil. Nada ancamannya seolah ia bisa melakukan sesuatu yang bisa merugikan mereka. Arya dan Zidane belum mengetahui kecerdasan mereka bertiga. Jika saja Queen tidak mendidik mereka dengan baik, mungkin ketiganya sudah menjadi mafia di usia dini. Arya berusaha menghalangi Kiano agar tak meninggalkan villa. Ia tidak ingin sendiri lagi. Kiano yang masih ingin mengetahui rencana dadinya memilih untuk tinggal sedangkan Arya yang masih penasaran dengan Kiano dan ingin lebih dekat dan mengenal anaknya. Sementara itu di Villa Queen, Kanu dan Kiandra memeluk mominya dengan perasaan campur aduk, bahagia karena berhasil bertemu dengan dadinya tapi juga sedih melihat keadaan mominya yang jauh dari kata baik-baik saja. Kenapa kalian tidak bersama Dedi? Bukankah kalian merindukannya? Tanya Queen tersenyum lembut berusaha menyembunyikan lukanya. Ada Dek Kiano yang bersama Dedi jadi biarkan kami berdua yang menemani Momi, jawab Kiandra tersenyum membingkai wajah Queen dengan kedua tangan mungilnya. Momi gak apa-apa, sayang. Waktunya kalian mengenal dan dekat dengan Dedi, maafkan Momi yang tidak mempertemukan kalian sebelumnya. Ucap Queen sendu. No Mom, Momi gak salah. Kami mengerti jika semua yang Momi lakukan pasti ada alasannya, balas Kanu secepatnya. Ia tidak tega melihat kesedihan wanita yang telah berjuang melahirkannya ke dunia ini. Kanu dan Kiandra memeluk Queen memberikan semangat agar tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Walaupun mereka tidak mengetahui dengan pasti cerita kedua orang tua mereka yang tidak bersama layaknya sebuah keluarga namun bagi mereka sudah cukup mempunyai Momi dan Dedi.